Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembiasan cahaya ya, dengan sub pembahasan yaitu pembiasan cahaya pada bidang lengkung. Untuk selanjutnya perhatikan penurunan rumus atau konsep ya dan aplikasinya ke dalam perhitungan supaya itu kalian benar-benar mengerti dan memahami sehingga mampu mengerjakan soal-soal yang ditampilkan di kelas atau dimanapun kalian berada belajar fisika ya. Lanjut ke pembahasan. Nah, pembiasan cahaya pada bidang lengkung. Nah, kita telah mempelajari tentang pembiasan cahaya pada satu bidang batas, dua bidang batas. Nah, dari sini bidang lengkung. Nah, bidang lengkung itu ada dua jenis. Ada bidang cembung, ada bidang uh, cekung. Ya. Nah, kali ini saya tampilkan bidang, ya, bidang atau pembias ya. Nah, ini kalau dilihat dari sebelah kiri ini cembung ya, kalau dilihat dari sebelah kanan, kalau kita berada di sebelah kanan ya, ini berarti cekung. Jadi cembung, cekung. Nanti ini terbawa ke lensa ya, lensa. Oke. Nah, eh, bidang ini berindeks base N2 dan di luarnya adalah N1. Maksudnya di sekitar ini ya, di sekitar ini N1. Nah, kalau ada pertanyaan apa sih bidang lengkung itu? Nah, contoh ya, ketika kita memasukkan atau kita melihat air yang ada di botol mineral ya, misalkan aqua atau apa saja ya, yang penting air mineral ya dalam botol. Nah, nanti permukaan air yang ada di botol itu ya, kalau kita lihat dari luar itu berarti melengkung ke atas, cembung ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari atas lubang botol itu berarti melengkung seperti ini, melengkungnya ya. Nah, tetapi kalau dari dalam itu melengkungnya seperti ke arah bawah, ya itu disebut cembung. Nah, itu contoh untuk bidang lengkung ya. Jangan jauh-jauh gitu berpikirannya. Oke. Nah, di sini kita ambil misalkan ini air yang ada apa bukan air ya. Ini misalkan kaca ya. Kaca dilengkungkan sebelah depannya melengkung seperti ini. Nah, oke. Di depan ada sebuah objek ya, benda ya. Benda ini misalkan warna biru. Jadi nanti sinar saya yang dipancarkan oleh benda ini warna biru juga gitu ya. Nah, dari sekian banyak kita nanti ambil dua. Nah, kenapa dua? Karena syarat untuk membentuk bayangan itu minimal dua berkas cahaya. Ya. Benda ini berada pada jarak eh, S ya dari permukaan ini, ya, dari sini S. Ini sumbu utama nih, yang titik-titik. Sebenarnya bukan titik-titik sih. Nah, oke. Okay. Nah, kemudian dari sekian banyak cahaya yang dipancarkan benda ini kita ambil dua. Ya, perhatikan. Nah, ya, tuh. Ulangi. Nah, nanti kedua berkaca ini akan berpotongan di titik ini. Nah, maksudnya begini. Bayangkan ini ada dua orang yang berjalan, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nanti bertemu di titik ini, gitu. Oke. Nah, ketika cahaya lurus, maka dia akan lurus, tidak mengalami pembelokan. Ya. Nah, ketika cahaya membentuk sudut, ini hukum Snellius ya, maka nanti dia akan mengalami pembiasan atau pembelokan. Kenapa? Karena N2 itu lebih besar, dianggapnya lebih besar dibanding dengan N1. Ya, oke. Oke. Nah, ini jari-jari kelengkungan ini, ya. Ini nanti ada aturannya. Ini titik C, ini I, kemudian ini sudut R, ini sini sudut R, ini sudut I, sudut datang, sudut bias, ya. Nah, ini titik P, pusat kelengkungan. Nah, kemudian ini objek dari bayangan B ya, B aksen. Oke. Nah, nah jaraknya kita sebut S aksen. Nah, kemudian ini dari P ke sini kita sebut
R ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang sudutnya, yang ini alfa, yang ini beta, kemudian yang ini gamma ya. Nah, kemudian sudut ini dari sini ke sini kita sebut X ya. Ini sudut Y. Nah, dari data ini kita akan menurunkan persamaan. Nah, ketinggian C terhadap sumbu utama kita sebut H. Sedangkan dari sini ke sini ada jarak. Nah, tetapi kalau sinar yang digunakannya adalah sinar paraksial, maka titik C tidak akan ada di atas lagi. Itu di mana? Nah, titik C itu akan ke bawah ya. Kenapa? Karena sinar paraksial itu adalah sinar yang sejajar dan dekat dengan sumbu utama. Sinar yang sejajar dan dekat dengan sumbu utama. Nah, jadi nanti aturannya begini. Titik C tidak lagi di atas ya. Titik C tidak lagi di atas, tapi di mana? Nah, di mananya di sini. Nah, itu daerah sini, daerah sini. Jadi nanti antara BC dengan ke sini itu sama. Nah, sehingga nanti di sini ada D ya. D-nya kalau sinar paraksa itu pasti 0. Ya. Dianggap 0 yang mendekati 0 sekali. Nah, sekarang perhatikan. Lihat segitiga B ya. B, B, kemudian C, kemudian P, masuk ke B lagi. Ya. Jadi nanti ini B, C, P, ya, kemudian B. Nah, itu sudutnya 180 ya. 180, kemudian yang diapit dengan atau yang dibentuk oleh alfa, kemudian beta, kemudian X ya. Sama dengan 180. Nah, X sendiri itu berarti 180 nih. 180 dikurangi I. Nah, berarti nanti alfa ditambah beta sama dengan apa bukan sama dengan 180 ditambah dikurangi ya. Berarti dikurangi ya, dikurangi I sama dengan 180 ya. Karena X tambah I itu 180 ya. Nah, berarti I ya atau X sama dengan 180 dikurangi I. Nah, kalau pindah semua, ini pindah sini semua ya. Pindah ruas, berarti nanti didapat alfa ditambah beta sama dengan 180 ditambah I dikurangi 180. Nanti diperoleh bahwa I itu alfa plus beta ya. Oke, alfa plus beta itu I. Nah, kemudian lihat lagi segitiga, lihat segitiga dari PCB aksen ya. P, C, B aksen P ya. P ya. Kemudian C, kemudian B aksen. Ya, balik lagi ke P itu 180 juga ya. Maka pembentuk dari segitiga PCB aksen P itu R kemudian gamma ditambah Y ya sama dengan 180 ya. Nah, oke. Okay. Maka R ditambah gamma ya. Gamma ini. Nah, kemudian Y-nya sendiri itu 180 ya. Ini 180. 180 beta sama dengan beta ditambah Y. Ya. Berarti nanti Y itu 180 ya dikurangi beta. Itu sama dengan 180. Maka R sama dengan pindahkan aja semua, maka beta dikurangi gamma dikurangi apa ditambah 180 dikurangi 180. Nanti dapat R itu sama dengan beta min gamma ya. Oke, itu penurunan untuk persamaan. Nah, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya setelah ini ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang tadi ya kita turunkan. Hanya kurang di sini H ya. Kurangnya H ini. Ini alfa ya.
Ini alfa, kemudian ini beta, kemudian ini gamma ya. Oke. Saya putar dikit. Nah, ya udah ya, udah ya. Ah, ini H ya. H. Dengan catatan nanti di sini D-nya sebenarnya 0 ya. Karena apa? Karena ini titik C tadi itu dekat sekali dengan sumbu utama ya. Oke. Kemudian dari sini ke sini tadi S ya. Kemudian ini ke sini kita sebut R. Kemudian dari sini ke sini ini ya kita sebut S aksen. Oke. Nah, tadi bahwa I itu alfa plus alfa plus beta ya. Kemudian R sendiri itu beta min gamma ya. Beta min gamma. Nah, setelah itu kita gunakan hukum Snellius. Berarti N1 sinus I sama dengan N2 sinus sinus R ya. Nah, tetapi kalau sudut I atau sudut R kecil, ya, kecil, maka sinus I itu sama dengan tan I atau disebut I-nya sendiri. Nah, ini digunakan pada prisma ya. Kemudian sinus R itu tan R ya, sama dengan R-nya sendiri. Tetapi saya tidak akan nyampe ke R, tapi nyampe ke sini aja. Masukkan ya. Nah, berarti nanti cahaya datang dari medium satu ke medium yang 2 ya. Nah, berarti N1 ya, sinus ya, kurung alfa plus beta ya, sama dengan N2 sinus beta min gamma ya. Oke. Nah, karena sudutnya kecil, maka sin ganti dengan tan. Maka N1 ya, N1 ya, tan I jadi tan alfa plus beta, kemudian N2 sin I jadi gini tan ya, tan R, sin R jadi tan R ya. Jadi ini tan kurung beta min gamma ya. Nah, karena sudutnya kecil juga, maka N1 kurung ya tan alfa plus tan beta ya sama dengan N2 dan beta dikurangi tangan ya gamma ya. Oke, masukkan. Perhatikan gambar atas. Tan alfa itu H per S ya. Berarti N1 ini H per S ya. Ada yang ini dibagi dengan ini. Ya. Oke, ditambah tan beta berarti H per R. H per R. Sama dengan N2 guru ini tinggal ganti aja H per R. Oke, dikurangi ya, bukan ditambah H tan gamma itu berarti H ya, H ini dibagi dengan S aksen ya, H per S aksen. Nah, N1 nya masuk ke dalam, H-nya keluarkan, begitu juga sebelah kanan, N2 masukkan ke dalam ya, H-nya keluarkan. Nanti diperoleh bahwa H kurung N1 per S ditambah N1 per R ya, sama dengan H kurung ya, N2 per R dikurangi N2 per S aksen ya. Gitu. Cara H-nya, maka nanti diperoleh rumus nih panjang nih N1 per S ditambah N2 per S aksen. Ini berarti N2 per R dikurangi ya, dikurangi N1 per R ya. Nah, N1 per S ya, ditambah N2 per S aksen ya, sama dengan ini N2 dikurangi N1 per R. Nah, ini persamaannya ya, ini persamaan. Nah, perhatikan nih, N1 dengan S sepihak. Maksudnya gini, B dengan N1, B ya, dengan N1 itu sepihak. Nah, kemudian P dengan N2 juga sepihak, tapi B dengan N2 tidak sepihak.
dengan R ini itu tidak sepihak. Maka nanti ada aturan R positif, ada R negatif. Nah, R positif jika objek tidak sepihak dengan jari-jari kelengkungan ya. R akan positif jika objek atau benda tidak sepihak dengan jari-jari kelengkungan. Contoh di sini ya, B di sebelah kiri, jari-jari kelengkungan di sebelah kanan ya. Itu berarti R-nya positif. Tapi P ada di sebelah kanan, jari-jari ini juga ada di sebelah kanan, berarti sepihak. Nah, itu berarti R-nya negatif. Nah, N1 dengan S itu sepihak. Nah, untuk selanjutnya supaya ngerti ya, masukkan ke atau aplikasikan ke soal ya. Seperti berikut nanti. Oke. Ini ada soal seperti ini. Ya. Nah, sebuah benda berada di depan bidang lengkung dengan jari-jari 10 cm pada jarak 10 cm. Nah, jika indeks bias bidang 1,5 dan bidang berada di udara, maka tentukan jarak kebayangan benda tersebut. Oke. Nah, ini di luarnya adalah udara, berarti NU. Ini di dalam berarti N medium ya. Ya, N medium. Oke. Ini jaraknya kita sebut S, kemudian jari-jari kelengkungan di sebelah kanan kan. Ya. Nah, berarti jelas ini tidak sepihak. Nah, maka nanti dikatakan gini, N medium itu 1,5 atau N2 ya, N2 atau di sini N1 ya, N1 yang ini N2. T. Kemudian jari-jarinya itu 10 cm. Kemudian jarak bayangannya jarak bendanya 10 cm. Nah, ditanyakan jarak bayangannya berapa. Nah, oke. Perhatikan nih. N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 dikurungi N1 per R ya. Nah, masukkan karena benda ada di udara atau di medium 1, maka ini langsung aja 1 per 10 ya. Nah, oke, ditambah, nah ini 1,5 ya dibagi dengan S aksen. Nah, kemudian N2-nya kan itu 1,5. Jadi 1,5 dikurangi 1 ya per. Nah, karena benda tidak sepihak dengan jari-jari kelengkungan, maka R-nya positif. Berarti per 10 ya. Nah, ini 1,5 ya per S aksen sama dengan pindah aja langsung ini 0,5 per 10 dikurangi 1 per 10. Ini pindah ya, yang ini. Pindah. Berarti 1,5 per S aksen. Nah, itu berarti hasilnya min ya. Min ya 0,5 per 10 ya. Oke. Nah, crossing ya. Crossing. Berarti 0,5 S aksen ya sama dengan minus ya 10 kali 1,5 ya. Nanti diperoleh di sini. Peroleh bahwa S aksen sama dengan minus. Nah, ini berarti 3 ya. 3 kali 10 berarti 30 cm. Nah, ini maya. Nah, maya gitu ya. Nah, sebenarnya begini, penglihatan atau orang yang melihat itu pengamatinya dari sini ke arah sini. Ya, jadi, ini orang melihat dari dalam keluar. Nah, nanti bayangannya di jauh, jauh dari sini ya. Gitu. Pasti diperbesar. Maya ya, ini gitu. Gampang ya. Gampang. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang objeknya dibalikan, ada di dalam, ada di dalam. Nah, berarti gimana caranya? Perhatikan ya. Nah, di luar itu N1 ya, ini di dalam N2 ya. Objek berada di N2 atau sepihak dengan N2. Nah, kemudian jari-jari juga ada di sebelah kanan. Nah, berarti N1 per S ditambah N2 per S aksen. Nah, itu eh, N2 dikurangi N1 per R ya. Oke. Nah, karena objek berada di medium ya atau di bidang ya. Nah, nanti ini begini.
N1-nya ganti menjadi N2 ya. Atau di sini 1,5 ya. 1,5 dibagi dengan S-nya di situ 10 ya. Ditambah nah 1/S aksen nah, nah nanti di sini 1 dikurangi 1,5 per nah negatif R-nya ya, min 15 ya. Kenapa? Karena sepihak dengan jari-jari ya. Oke. Ini 1/S aksen sama dengan ini kan setengah ya, min ya, ini min setengah yang di bawah 15 berarti 0,5 per 15. Nah, dikurangi 1,5 per 10 ya. Nah, nah ini atau gini, ini 30 ya. 1/30 kan? Ya, 1/30 dikurangi, sorry, 30 dikurangi 1,5 per 10. Oke. Nah, berarti 1/S aksen ya, 1/30. Nah, yang ini 30 dibagi 10 berarti 3 nih berarti 4,5 per 30 ya. Nah, nanti diperoleh bahwa 1/S aksen itu hasilnya minus ya, minus 3,5 ya, minus 3,5. Maka S aksen dapat min 30 per 3,5 atau eh, minus ya 300 ya, 300 per 35 bagi 5 berapa? 60 per 7 ya sentimeter ya. 60 per 7 cm itu soal nomor 2 ya. Oke. Mudah-mudahan lebih mengerti ya. Awas ini N1 dengan N2 bisa tertukar ya. Bisa tertukar. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang soal yang tadi sejenis nomor 1. Nah, tetapi objek dan bidangnya berada di air ya. Berada di air. Nah, jadi bagaimana kita jawabnya? Oke. Nah, kita jawab dengan ini. N1 per S ditambah N2 per S aksen itu N2 dikurangi N1 per R. Nah, ini jari-jari ada di kanan nih, jari-jarinya. Nah, berarti jelas R-nya positif. Nah, kemudian N1-nya berubah jadi air. N air per S-nya. Kenapa? Karena objek berada di air. Ya. Atau di luar bidang kan. Nah, ditambah N medium per S aksen sama dengan nah, N medium nih dikurangi N air dibagi dengan R. Awas, Pak Baliwet. Nah, NA itu 4/3 dibagi dengan 15 ya. Dulu 10, bukan 15, sorry. 10. Nah, ditambah N mediumnya itu 1,5 tadi ya. 1,5 dibagi dengan S aksen. Nah, sama dengan nih 1,5 dikurangi ya, dikurangi 4/3 ya. 4/3. Oke. Dibagi dengan nah R-nya awas jangan lupa itu positif ya. Kenapa? Karena tidak sepihak. Nah, oke. Ini berarti 4/30 ya. 4/30 kemudian ditambah 1,5 per S aksen. Oke. Nah, ini berarti 3 kali 1,5 kan 4,5. 4,5 dikurangi 4 berarti 0,5 ya. 0,5 minus 0,5 dibagi dengan 15 ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, minus ya. Sorry, bukan minus ya, positif ya. Plus ya, plus. Nah, oke. Itu perolehannya. Nah, sekarang tinggal pilih berarti 1,5 per S aksen sama dengan ya ini 0,5 per 15 kan 1/30. 1/30 dikurangi 4/30 ya. Maka 1,5 per S aksen. Nah, oke.
ini 30, nah ini minus minus 3 ya, minus 3. Nah, ini catat aja dengan ini berapa? 0,5 ya. Maka S aksen sama dengan minus 0,5 ini kalikan 30. Nah, berapa? S aksen sama dengan min 40, 45. Sorry, min 15. Oh, jauh-jauh 45. Min 15 ya. Oke. Nah, ini min 15 cm gitu ya. Mas ini susah ya. Susahnya kita menentukan N1 dengan N. Nah, biasanya ini soal masalah-masalah ini muncul di UTBK. Kenapa? Karena susah ya. Susahnya di mana? Susahnya menentukan N1 dan menentukan jenis L ya, gitu. Positif atau negatif. Oke. Mudah-mudahan lebih mengerti dan tambah memahami ya, mengerti, paham dan sehingga mampu mengaplikasikan lagi ke pemecahan masalah. Oke, lanjut. Nah, ini bidang cekung ya. Kalau menurut benda cekung, kalau menurut pengamat sebelah kanan itu cembung. Nah, tetapi kita lihatnya bukan pengamat, lihatnya adalah letak objek. Oke. Nah, di sini ada eh, benda ya terletak pada jarak S, kemudian jari-jari gelenggungan ini berarti sepihak ya. Nah, berarti ganti nih N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 dikurangi N1 per R ya. Oke. N1-nya karena ini mediumnya ya apa di air ya, mediumnya air, kemudian bidangnya 1,5 juga berada di air, objeknya juga di air. Nah, ini berarti ganti N air ya, N air per S ditambah N medium atau bidang per S aktif. Itu berarti N medium dikurangi N air. Nah, oke, dibagi dengan ini apa? Sorry, dibagi dengan R ya. N airnya 4/3 ya. 4/3 per S ya. Kemudian ditambah 1,5 per S aksen. Nah, sama dengan nih ya. N mediumnya adalah di sini 1,5 kemudian dikurangi 4 ya. 4/3 dibagi dengan R. Nah, ingat R-nya itu sepihak dengan benda, berarti minus ya. Berarti minus 10 ya. Oke. Berarti 4/3 per 4/3 per 20 ya. Ditambah 1,5 per S aksen. Nanti diperoleh bahwa 3 kali 1,5 itu 4,5 ya. 3 kali 1,5 4,5. 4,5 dikurangi 4 berarti 0,5. 0,5 per 3 ya. Per 3. Oke. Nah, ini belepotan nih tulisannya. Ya, 4 berarti 4 per 3 ya. 4/3 4,5 dikurangi 4/3 berarti 0 ya. 0, ya. Ini 0, ya. 0,5/3 per ya, minus 10 ya. Oke. Ya, itu dapatnya. Berarti 4 per 60 ya, 4 per 60 ditambah 1,5 per S aksen ya sama dengan nah di situ 0,5 ya, 0,5 dibagi 3 ya, 0,5 bagi 3 kemudian dibagi 10 lagi. Nah, berarti 1/60 ya, min 1/60. Coba periksa lagi ya. Maka diperoleh nanti 1,5 per S aksen sama dengan min 1/60 min 4/60 ya. 1,5 per S aksen sama dengan
Ini minus 5 per 60 ya. Ya. Nah, ini coret dengan ini berarti 0,3 ya. Maka S aksen sama dengan minus 60 kalikan 0,3. Maka S aksen sama dengan minus 18 cm. Gitu ya. Nah, itu soal untuk keempat ya, soal keempat untuk pembiasaan pada bidang lengkung ya. Mohon maaf ini penjelasannya agak belepotan ya. Oke. Mudah-mudahan lebih memahami lagi ya. Awas hati-hati ya cara menentukan N1 dengan R ya. N1 itu tempat benda itu berada. R sepihak berarti dengan bendanya itu berarti negatif. Kalau R tidak sepihak dengan bendanya berarti positif. Itu aja ya. Next video kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan pembiasaan dari awal sampai akhir ya.